Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kekuasaan ditegakkan untuk menegakkan Islam secara kafah dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Asas dan hukum untuk diberlakukan dalam hal ini untuk mengatur seluruh urusan rakyat dan negara harus bersumber dari Islam semata. Imam Al-Ghazali menyatakan agama Islam adalah asas dan kekuasaan adalah penjaga. Kekuasaan tanpa asas akan binasa, sedangkan agama tanpa penjaga akan lenyap. Akidah Islam harus dijadikan sebagai asas kekuasaan. Kekuasaan ditegakkan untuk menjaga Islam. Tugas penting ulama adalah memastikan bahwa kekuasaan menjalankan fungsinya sesuai dengan syariat. Ketika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa, maka ulama harus tampil di depan meluruskan penyimpangan mereka. Ulama tidak boleh bersikap lemah. Ulama harus terus mengkoreksi hingga penguasa tunduk dan berjalan kembali di atas Islam. Ketika ulama malah berdiam diri terhadap penyimpangan penguasa, niscaya kerusakan akan menyebar secara luas di tengah-tengah masyarakat. Bahkan jika penyimpangan penguasa dibiarkan berlarut-larut, kekuasaan yang harusnya melindungi Islam bisa berubah menjadi penguasa yang menghancurkan Islam itu sendiri. Ini seperti kekuasaan yang ada di negeri-negeri Islam saat ini. Kerusakan masyarakat disebabkan oleh kerusakan penguasa. Kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan para ulama. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin, rusaknya rakyat disebabkan karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa disebabkan karena rusaknya para ulama. Dan rusaknya ulama disebabkan karena dikuasai cinta harta dan ketenaran. Jika ulama berdiam diri atas penyimpangan penguasa atau malah menjustifikasi penyimpangan mereka, maka kekuasaan itu akan membawa masyarakat ke dalam kerusakan dan kebinasaan. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menggariskan ketentuan dan adab ulama di hadapan para penguasa. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ulama harus memberikan loyalitas hanya pada Islam. Tidak pernah gentar menghadapi kelaliman penguasa. Ulama adalah orang-orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kebanyakan orang malah takut kepada para penguasa. Ia selalu berpegang teguh pada Islam sekalipun harus tersungkur mati di dalamnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi pernah bersabda, "Perhatikanlah, sungguh Al-Quran dan penguasa akan berpisah. Karena itu, janganlah kalian memisahkan diri dari Al-Quran. Perhatikanlah, akan ada para pemimpin yang memutuskan perkara untuk kalian. Jika kalian menaati mereka, mereka akan menyesatkan kalian. Jika kalian membangkang kepada mereka, mereka akan membunuh kalian." Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang mesti kami lakukan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seperti yang dilakukan para sahabat Isa bin Maryam. Mereka digergaji dengan gergaji yang digantung di atas pohon. Mati dalam ketaatan lebih baik daripada hidup dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama wajib mengawal kekuasaan agar tetap berjalan di atas syariah Islam. Ulama harus memperhatikan perilaku, kebijakan, kecenderungan, dan orang-orang yang ada di sekeliling penguasa. Ia juga harus memahami konstelasi politik internasional, negara-negara berpengaruh, dan konvensi internasional yang mempengaruhi negaranya. Semua ini diperlukan untuk mengawal kekuasaan agar tetap sejalan dengan Islam dan kepentingan kaum muslimin. Yang ketiga, para ulama wajib menjadi garda terdepan dalam mengoreksi penguasa zalim. Ketika ulama berlaku lurus dan tegas kepada penguasa,
hakikatnya ia telah mencegah sumber kerusakan. Sebaliknya, tatkala ia berlaku lemah kepada para penguasa zalim, saat itulah menjadi pangkal segala kerusakan. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Yang keempat, ulama harus membimbing umat dan penguasa agar selalu berjalan di atas Islam. Ulama tidak hanya menyibukkan diri pada ibadah mahdhah, mereka harus terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, hidup bersama mereka, membina dan membimbing mereka dengan Islam. Mereka juga mencermati keadaan masyarakat dan penguasa, mengawasi mereka, dan berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan atas keadaan mereka. Dan yang kelima, ulama harus mampu membangkitkan umat, meninggikan kesadaran mereka, membentengi mereka dari paham, keyakinan, dan sistem hukum yang bertentangan dengan Islam. Ulama selalu berinteraksi dengan umat, bersabar atas kesakitan yang ditimpakan masyarakat pada diri mereka. Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu idza kana mukhalitan nas wa yasbiru ala adahum khairu min muslimin ladzi la yukhalitun nas wa la yusbiru ala adahum." Seorang muslim jika berinteraksi dengan umat dan bersabar atas kesakitan yang ditimpakan oleh mereka, lebih baik daripada seorang muslim yang tidak berinteraksi dengan manusia dan tidak bersabar atas kesakitan yang ditimpakan oleh mereka. Ulama yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat di atas berhak mendapatkan gelar ulama, mendapatkan gelar ulama akhirat, yakni ulama yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari akhir. Semoga Ramadan kita kali ini dapat dijadikan momen oleh para ulama untuk memposisikan diri mereka dengan posisi yang tegas di hadapan para penguasa, sehingga para penguasa bisa diingatkan agar mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat, dan melindungi umat agar akidah mereka, agar amal mereka terjaga, agar tetap sesuai dengan Islam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.